Hai semuanya, kembali lagi di channel ini. Pernah gak sih kamu percaya sama seseorang yang kelihatannya paling tulus, paling tenang, tapi ternyata dia adalah orang yang paling berbahaya? Di cerita ini, kamu bakal diajak masuk ke permainan penuh manipulasi, ketakutan, dan rahasia yang perlahan terungkap. Siapa yang sebenarnya jadi dalang? Siapa yang cuma korban? Dan siapa yang cuma dijadikan kambing hitam? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Buat kamu yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari hal-hal buruk. Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Di sebuah sekolah yang selalu terlihat damai, kehidupan berjalan seperti biasa. Tawa di koridor, obrolan ringan di kantin, dan cerita-cerita kecil yang terasa sepele. Tidak ada yang benar-benar mencurigakan. Semua terlihat normal, terlalu normal. Di antara semua itu, ada Naila. Ia bukan tipe orang yang mencolok. Wajahnya biasa, sikapnya tenang, dan suaranya jarang terdengar. Tapi justru karena itu, Naila selalu ada di sekitar banyak orang tanpa pernah benar-benar diperhatikan. Ia sering duduk di dekat, mendengar cerita orang lain, mengingat hal-hal kecil yang bahkan pemilik ceritanya sendiri lupa. Orang-orang merasa nyaman dengannya. Mereka bicara, tertawa, bahkan mengeluh di depannya, tanpa sadar bahwa Naila tidak pernah benar-benar membuka dirinya. Di sisi lain ada Keisha. Kebalikan dari Naila, Keisha ceria, penuh energi, dan selalu jadi pusat perhatian. Semua orang mengenalnya, banyak yang menyukainya. Hidupnya terlihat sempurna, seolah tidak punya celah. Keisha juga satu-satunya yang sering menarik Naila masuk ke lingkarannya, mengajaknya tertawa, duduk bersama, dan merasa dianggap. Namun, di balik senyumnya, Keisha menyimpan sesuatu yang tidak pernah ia tunjukkan ke siapapun. Dan ada Faiz. Faiz bukan yang paling populer, tapi cukup dikenal. Sifatnya santai, mudah bergaul, dan sering jadi penyeimbangan di antara teman-temannya. Faiz cukup dekat dengan Keisha, dan tanpa sadar, ia juga sering memperhatikan Naila. Bukan karena tertarik, tapi karena ada sesuatu yang terasa aneh, seperti ada bagian dari Naila yang tidak pernah bisa ia pahami. Hari itu, semuanya berubah. Seorang siswi ditemukan pingsan di ruang gudang belakang sekolah. Kejadiannya tiba-tiba tanpa tanda apapun sebelumnya. Sekolah yang biasanya ramai mendadak dipenuhi kepanikan dan bisikan. Ada yang bilang itu hanya kelelahan, ada juga yang mulai curiga terlalu aneh untuk disebut kebetulan. Kerumunan itu mulai terbentuk, suara panik, langkah kaki tergesa, dan tatapan penuh tanya memenuhi udara. Di tengah semua itu, Keisha terlihat paling khawatir. Ia mencoba mendekat. Wajahnya pucat, nafasnya tak teratur. Faiz berdiri tak jauh darinya, berusaha memahami situasi yang terasa janggal. Namun sedikit jauh dari keramaian itu, Naila hanya terdiam. Tatapannya tidak panik, tidak juga bingung. Ia hanya mengamati satu persatu ekspresi orang di sekitarnya, seolah sedang memastikan sesuatu berjalan sesuai rencana. Tak ada yang menyadari bahwa sebelum kejadian itu Naila adalah orang terakhir yang bersama siswi tersebut. Dan lebih dari itu, tak ada yang tahu bahwa semua ini bukanlah kebetulan. Saat kerumunan semakin gaduh, Naila perlahan tersenyum tipis, hampir tak terlihat, seolah ini baru permulaan. Kejadian itu tidak benar-benar berakhir saat siswa itu dibawa ke UKS. Justru sejak saat itu, suasana sekolah berubah pelan-pelan. Tidak lagi terasa ringan seperti biasanya. Ada sesuatu yang mengedap, kecemasan yang tak terlihat, tapi terasa di setiap sudut. Kabar mulai menyebar. Katanya sebelum pingsan, siswa itu sempat terlihat ketakutan. Ada yang bilang ia seperti habis berdebat dengan seseorang, tapi tak ada yang tahu dengan siapa. Cerita terus berubah, dari satu mulut ke mulut yang lain, semakin jauh dari kebenaran. Keisha mulai gelisah. Ia merasa ada yang tidak beres. Bukan hanya karena kejadian itu, tapi karena sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Pikirannya terus kembali ke satu hal. Kenapa perasaannya begitu tidak tenang? Seolah ada sesuatu yang ia lewatkan, sesuatu yang penting. Faiz juga mulai menyadari kejanggalan. Ia mencoba mengingat kembali hari itu. Siapa saja yang berada di sekitar gudang? Siapa yang terlihat terakhir bersama siswi itu? Ingatannya terhenti pada satu titik. Naila. Bukan karena ada bukti, tapi karena perasaan yang sejak awal ia abaikan kini terasa semakin kuat.
ada sesuatu yang tidak sinkron. Namun setiap kali Faiz mencoba memperhatikan Naila lebih jauh, ia selalu menemukan hal yang sama, ketenangan yang terlalu sempurna. Sementara itu, Naila tetap seperti biasa. Ia duduk di kelas, mendengarkan, sesekali tersenyum kecil saat ada yang mengajaknya bicara. Tidak ada yang berubah dari dirinya. Ia tetap menjadi tempat orang-orang bercerita, termasuk Keisha yang tanpa sadar mulai lebih sering berada di dekatnya. Keisha menceritakan kegelisahannya, ketakutan yang perlahan muncul tanpa alasan jelas. Ia berharap Naila bisa menenangkan seperti biasanya, dan Naila memang melakukannya. Dengan suara pelan dan tatapan lembut, Naila mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa mungkin itu hanya kebetulan, bahwa tidak perlu terlalu dipikirkan. Keisha mulai merasa sedikit tenang, namun tanpa ia sadari, setiap kata yang diucapkan Naila bukan untuk menenangkan, melainkan untuk mengarahkan. Hari-hari berikutnya satu hal mulai terjadi. Kejadian-kejadian kecil yang aneh mulai bermunculan. Barang hilang, pesan misterius, dan bisikan-bisikan yang seolah sengaja diciptakan untuk menimbulkan kericuhan. Lingkaran pertemanan mulai retak. Orang-orang mulai saling mencurigai. Kepercayaan yang dulu terasa kuat perlahan berubah jadi tanda tanya. Semua orang merasa ada yang disembunyikan oleh orang lain. Di tengah kekacauan itu, Naila tetap berada di tempat yang sama, dekat dengan semua orang, mendengar semuanya, mengetahui lebih banyak dari yang seharusnya. Faiz mulai tidak bisa mengabaikan perasaannya lagi. Ada satu momen ketika ia melihat Naila berdiri sendirian di koridor yang sepi. Tidak ada siapa-siapa di sana, tapi cara Naila menatap ke depan dingin, tajam dan penuh perhitungan, tidak seperti dirinya yang biasanya. Saat Naila menyadari kehadiran Faiz, ekspresinya langsung berubah, kembali tenang, kembali normal, seolah yang barusan terlihat tidak pernah ada. Di saat yang sama, sebuah pesan masuk ke ponsel Keisha. Pesan tanpa nama, tanpa penjelasan, hanya satu kalimat, "Kamu berikutnya." Dan tanpa ada yang sadar, semua ini mulai bergerak ke arah yang lebih gelap. Karena yang paling berbahaya bukanlah orang yang terlihat mencurigakan, tapi orang yang tidak pernah dicurigai sama sekali. Pesan misterius itu tidak hanya berhenti sebagai ancaman singkat bagi Keisha. Sejak hari itu, hari-harinya berubah drastis. Ia mulai sering terbangun di malam hari karena merasa ada yang mengawasinya. Bahkan bayangan di cermin pun terasa berbeda. Sekolah yang terus rasa aman, kini seperti labirin penuh kecurigaan. Setiap bisikan terdengar seperti membicarakannya. Setiap tatapan terasa menyimpan maksud tersembunyi. Keisha mencoba bersikap normal, tapi ketakutan itu perlahan menggerogoti dirinya dalam diam. Faiz tidak lagi bisa menganggap semuanya kebetulan. Ia mulai mengingat detail-detail kecil yang sebelumnya ia abaikan. Bagaimana Naila selalu berada di sekitar kejadian, bagaimana ia selalu tahu lebih dulu sebelum orang lain sadar, dan bagaimana ekspresinya tak pernah benar-benar menunjukkan kepanikan. Faiz mencoba mencari penjelasan logis, tapi semakin ia berpikir, semakin semuanya mengarah ke satu hal yang sulit ia terima. Namun tanpa bukti, semua itu hanya akan terdengar seperti tuduhan kosong. Di sisi lain, Naila justru semakin hadir dalam kehidupan Keisha. Ia selalu muncul di saat yang tepat, menenangkan, mendengarkan, dan perlahan membentuk cara pikir Keisha tanpa disadari. Kata-katanya lembut tapi penuh arah. Ia mulai menanamkan keraguan, membuat Keisha mempertanyakan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Bahkan saat nama Faiz disebut, Naila hanya diam sejenak, lalu berkata pelan bahwa tidak semua orang menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Keisha mulai menjauh. Hari demi hari, hubungan mereka bertiga mulai berubah. Keisha menjadi lebih tertutup, Faiz semakin gelisah, dan Naila tetap berada di tengah, tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi di balik ketenangan itu, sesuatu sedang bergerak, sesuatu yang dirancang dengan sangat rapi, dan tanpa disadari, mereka semua sedang berjalan ke arah yang sama, menuju titik yang tidak bisa kembali. Sore itu, Faiz akhirnya memutuskan untuk mengikuti Naila. Ia menahan jarak, berusaha tidak terlihat saat Naila berjalan menuju bagian belakang sekolah yang sepi. Langkah Naila pelan, seolah ia tahu kemana ia akan pergi. Saat sampai di dekat gudang, Naila berhenti.
Ia berdiri diam lalu mengeluarkan ponselnya. Tidak ada siapa-siapa di sana, hanya kesunyian yang terasa menekan. Beberapa detik kemudian ponsel Faiz bergetar. Tangannya langsung membeku saat melihat layar. Pesan tanpa nama. Kamu sudah terlalu dekat. Isi pesan itu. Nafasnya tertahan. Perlahan ia mengangkat pandangannya ke arah Naila. Dan untuk pertama kalinya, Naila menoleh langsung ke arahnya. Bukan dengan wajah panik, bukan juga terkejut, tapi dengan senyuman kecil tipis, dingin dan seolah sudah menunggunya sejak awal. Senyum tipis itu bukan sekadar kebetulan, tapi seperti tanda bahwa semua langkah Faiz sudah terbaca. Dalam beberapa detik yang terasa lama, suasana di sekitar berubah mencekam, seolah udara ikut menahan napas. Namun seperti tidak terjadi apa-apa, Naila kembali memalingkan wajahnya. Ia menyimpan ponselnya dan berjalan pergi dengan langkah tenang. Tidak terburu-buru, tidak juga menoleh lagi. Justru itu yang membuat semuanya terasa semakin tidak wajar. Seolah ia tidak takut tertangkap, karena memang tidak ada yang bisa membuktikan apapun. Faiz mencoba mengejar, tapi langkahnya terhenti. Pikirannya penuh. Jika benar Naila adalah pelakunya, lalu bagaimana? Untuk apa semua ini dilakukan? Dan kenapa Keisha jadi target berikutnya? Semua pertanyaan itu berputar tanpa jawaban, membuatnya semakin terjebak dalam situasi yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Sementara itu, Keisha semakin terpuruk dalam ketakutannya sendiri. Pesan-pesan misterius mulai datang lebih sering, dengan kata-kata yang semakin spesifik. Ia mulai kehilangan rasa aman sepenuhnya. Dalam kondisi itu, hanya satu orang yang selalu ada di sisinya, Naila. Naila menjadi satu-satunya tempat Keisha merasa tenang. Namun tanpa disadari, ketenangan itu bukanlah perlindungan, melainkan jebakan. Perlahan, Naila mulai mengarahkan Keisha untuk menjauh dari Faiz. Ia tidak pernah menuduh secara langsung, tetapi setiap kalimatnya seperti menyusun potongan kecurigaan. Keisha mulai ragu apakah Faiz benar-benar peduli atau justru menyembunyikan sesuatu. Keraguan itu tumbuh, mengikis kepercayaan yang dulu terasa kuat. Di sisi lain, Faiz akhirnya mencoba mendekati Keisha untuk memperingatkannya. Ia tidak punya bukti, tapi firasatnya terlalu kuat untuk diabaikan. Namun sebelum ia sempat menjelaskan, Keisha sudah lebih dulu menjaga jarak. Tatapannya berbeda, penuh kehati-hatian, bahkan sedikit ketakutan. Semuanya sudah berubah. Malam itu sebuah kejadian kembali terjadi. Lampu di salah satu lorong sekolah tiba-tiba mati. Suasana gelap dan sunyi, dan di ujung lorong seseorang ditemukan terjatuh, tidak sadarkan diri, sama seperti kejadian sebelumnya. Panik kembali menyebar, dan lagi-lagi Naila ada di sana, berdiri tidak jauh dari kejadian, dengan wajah yang tetap tenang, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di tangannya, ponselnya masih menyala. Layar itu menampilkan satu pesan yang baru saja terkirim. Langkah berikutnya berhasil, isi pesan itu. Dan untuk pertama kalinya, permainan ini tidak lagi tersembunyi sepenuhnya. Seseorang mulai menyadari bahwa semua ini bukan kebetulan. Kejadian kedua membuat suasana benar-benar berubah. Tidak ada lagi yang menganggap semua ini sekedar kebetulan. Ketakutan mulai terasa nyata, menyebar ke setiap sudut, memaksa semua orang untuk waspada. Bisik-bisik berubah menjadi tuduhan, dan kepercayaan mulai runtuh. Semua orang mulai saling menjaga jarak, seolah siapapun bisa menjadi pelaku berikutnya. Di tengah kekacauan itu, satu hal mulai terbentuk, arah kecurigaan. Dan tanpa disadari, arah itu mulai mengarah ke Faiz. Semua terlalu terasa pas. Faiz terlihat berada di dekat beberapa kejadian. Sikapnya berubah menjadi gelisah, dan usahanya untuk mendekati Keisha justru dianggap mencurigakan. Orang-orang mulai mengingat hal-hal kecil yang sebelumnya tidak penting, lalu menyusunnya menjadi cerita yang masuk akal. Cerita yang perlahan berubah menjadi keyakinan. Sementara itu Naila tetap berada di tempatnya. Di tengah semua orang mendengarkan, mengamati, dan sekali memberikan komentar yang tanpa netral. Namun justru dari situlah semuanya bergerak. Tanpa menuduh secara langsung, ia menanamkan potongan-potongan pikiran yang membuat orang lain menyimpulkan sendiri. Dan ketika kesimpulan itu terbentuk, Naila tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Keisha mulai benar-benar menjauh dari Faiz.
Rasa takut yang awalnya tidak jelas kini menemukan bentuknya. Ia mulai percaya bahwa semua yang terjadi ada hubungannya dengan Faiz. Apalagi setelah ia mengingat beberapa momen cara Faiz memperhatikannya, pertanyaan-pertanyaannya yang terasa terlalu dalam, dan kehadirannya di waktu-waktu yang tidak tepat. Semua itu kini terasa seperti potongan puzzle yang mengarah ke satu nama. Faiz menyadari semuanya terlambat. Semakin ia mencoba menjelaskan, semakin ia terlihat bersalah. Kata-katanya tidak lagi dipercaya, bahkan tatapannya pun mulai dihindari. Ia sendirian di tengah keramaian yang dulu terasa dekat. Dan yang paling menyakitkan, Keisha tidak lagi melihatnya dengan cara yang sama. Namun Faiz tidak menyerah. Ia tahu ada sesuatu yang salah, dan ia yakin itu bukan dirinya. Dengan sisa keyakinan yang ada, ia mulai mencari tahu hal yang bisa membalikkan keadaan. Bukti. Ia mengingat kembali setiap detail, setiap kejadian, dan satu nama yang tidak pernah lepas dari semua itu. Naila. Malam itu Faiz kembali ke sekolah secara diam-diam. Ia menuju gudang belakang tempat semua ini dimulai. Dengan langkah yang hati-hati, ia mencoba mencari sesuatu, apapun yang bisa menjelaskan semuanya. Dan ia menemukannya, sebuah ponsel nama tersembunyi di balik tumpukan barang. Layar ponsel itu retak, tapi masih menyala. Saat Faiz membukanya, jantungnya langsung berdegup kencang. Isinya penuh dengan pesan-pesan anonim, pesan ancaman, pesan manipulasi, dan yang paling membuatnya membeku, semua pesan itu dikirim ke satu nama, Keisha. Namun sebelum Faiz sempat memahami semuanya, sebuah suara langkah terdengar dari belakang. Pelan, tenang, seolah tidak terburu-buru. Faiz menoleh, dan di sana Naila berdiri dengan ekspresi yang sama seperti sebelumnya, tenang tanpa rasa takut, seolah ia sudah tahu bahwa pada akhirnya Faiz akan sampai di titik ini. Gudangnya itu terasa lebih dingin dari biasanya. Faiz berdiri membeku, ponsel lama masih di tangannya, sementara Naila melangkah tanpa tergesa. Tidak ada kepanikan di wajahnya, tidak juga untuk menyangkal. Justru sebaliknya, ketenangan itu terasa seperti jawaban dari semua pertanyaan yang selama ini menggantung. Naila tidak langsung bicara. Ia hanya melihat ponsel di tangan Faiz, lalu menatapnya dengan ekspresi datar. Dalam diam, itu semua terasa jelas. Tidak perlu pengakuan, tidak perlu penjelasan panjang. Semua sudah tersusun rapi sejak awal, dan Faiz hanya bagian kecil dari rencana itu. Perlahan Naila mengambil ponsel tersebut dari tangan Faiz. Tidak ada perlawanan. Faiz mencoba mencerna semuanya. Kenapa Keisha? Kenapa semua ini terjadi? Namun sebelum ia sempat bertanya, Naila akhirnya berbicara. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Semua ini bukan tentang kebencian yang tiba-tiba muncul. Bukan juga sekedar permainan. Ini tentang sesuatu yang sudah lama dipendam. Hal-hal kecil yang dianggap sepele oleh orang lain, tapi terus menumpuk. Cara Keisha bersikap, cara orang-orang selalu mengelilinginya, cara Naila selalu ada, tapi tidak pernah benar-benar dilihat. Ia tidak pernah membenci Keisha sepenuhnya. Ia hanya ingin semua orang merasakan apa yang ia rasakan. Perasaan tidak dianggap, tidak terlihat, dan perlahan hilang dari perhatian siapapun. Kejadian semua itu bukan untuk melukai secara langsung, tapi untuk menghancurkan dari dalam rasa aman, kepercayaan, dan hubungan. Dan saat semuanya runtuh, tidak ada yang tahu siapa yang disalahkan. Faiz akhirnya mengerti. Ini bukan tentang satu kejadian, ini tentang bagaimana seseorang bisa menghancurkan segalanya tanpa terlihat seperti pelaku. Namun semuanya sudah terlambat. Suara langkah kaki terdengar dari gudang. Beberapa siswa dan guru mulai mendekat, mungkin karena laporan, mungkin karena kecurigaan yang akhirnya mengarah ke tempat itu. Naila menoleh sebentar, lalu kembali menatap Faiz. Senyum kecil itu muncul lagi, namun kali ini berbeda. Bukan dingin, bukan juga kosong, tapi penuh arti. Dalam hitungan detik, Naila menjatuhkan ponsel itu ke lantai. Layarnya retak lebih parah, beberapa bagian mati. Saat pintu gudang terbuka, yang terlihat hanyalah Faiz berdiri di sana dengan barang bukti di dekatnya. Dan Naila, ia mundur perlahan. Wajahnya berubah panik,
takut seperti korban yang baru saja menyadari sesuatu yang mengerikan. Semua mata langsung tertuju pada Faiz. Tidak ada yang melihat bagaimana semuanya sebenarnya terjadi. Tidak ada yang tahu siapa yang memulai semua ini. Dan yang paling penting, tidak ada yang menyadari bahwa pelakunya masih berdiri di tengah mereka. Cerita seolah berakhir di sana. Faiz menjadi pusat tuduhan. Kesha hancur oleh ketakutan dan penyesalan. Dan Naila kembali seperti semula, tenang, diam, dan tak terlihat. Itu dia akhir dari cerita hari ini. Gimana? Kamu sadar nggak dari awal siapa pelakunya? Di akhir cerita ini semuanya memang terlihat seperti Faiz adalah pelaku. Ia ditemukan di lokasi dengan barang bukti dan semua kecurigaan sudah mengarah ke dia sejak lama. Tapi kenyataannya itu semua adalah bagian dari rencana Naila. Naila bukan sekedar pelaku biasa. Dia nggak menyerang secara langsung. Dia menghancurkan dari dalam, membuat orang saling curiga, merusak kepercayaan, dan perlahan mengarahkan semua tuduhan ke orang lain. Dalam hal ini, Faiz jadi korban dari skenario yang sudah disusun rapi sejak awal. Ending ini memang sengaja nggak dibuat benar-benar selesai. Bisa saja Naila belum benar-benar berhenti, atau bahkan dia nggak sendirian. Nah, menurut kamu, Naila ini murni sendiri atau ada dalang lain di balik semua ini? Tulis teori kamu di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe ya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya.